warga jemaat kita yang telah meninggalkan kita dari dunia ini. Dengan demikian, apakah yang hendak kita ucapkan? Ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Langit dan bumi akan berakhir, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah yang harus kita lakukan sebelum penghakiman terakhir akan tiba. Marilah kita berharap akan mahkota kehidupan melalui iman percaya kita yang selalu setia kepada Tuhan kita. Terpujilah Allah. Angkatlah puji-pujian bagi Dia, Khalid alam semesta. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu,
supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Konvensi HKBP pasal yang ke-16 tentang peringatan orang meninggal. Kita percaya dan menyaksikan manusia sudah tentu satu kali mati, dan kemudian daripada itu datang hukuman. Mereka itu akan berhenti dari kelelahannya, dan Yesus Kristuslah Tuhan dari orang-orang yang mati dan yang hidup. Dalam kita mengadakan peringatan kepada orang yang mati, kita mengingat pula akhir kita sendiri dan menguatkan pengharapan kita pada persekutuan orang-orang percaya yang menetapkan hati kita di dalam pergumulan hidup ini. Dengan ajaran ini, kita menolak dan melawan ajaran animisme yang mengatakan roh-roh dari orang-orang mati masih dapat bergaul dengan manusia. Demikian pula ajaran yang mengatakan roh dari yang mati tinggal di kuburnya. Juga kita tolak ajaran dari Gereja Katolik Roma yang mengajarkan tentang api ujian atau pegepur yang harus dialami seberapa lama untuk membersihkan roh orang mati sebelum tiba kepada hidup yang kekal. Dan orang dapat melakukan misa untuk orang mati dan mendoakan orang mati itu supaya lebih cepat terlepas dari api itu. Demikian pula doa kepada roh dari orang-orang kudus dan yang mengharapkan bahwa kekuatan dan kekudusan orang itu dapat turun dari kuburan, pakaian, barang, atau tulang-tulangnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Ya Tuhan Allah kami, sungguh tiada yang dapat kami andalkan selain kasih sayang-Mu kepada kami. Kami tahu ya Tuhan, kehidupan kami di dunia ini hanya bagi angin dan debu yang hanya sebentar saja akan hilang dan berlalu. Tetapi kami sering lalai dan tidak memakai waktu yang sangat singkat untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ajarlah kami supaya segera bertobat. Karena itu kami datang merendahkan diri di hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ya Tuhan, janganlah mengucilkan kami dari hadapan-Mu. Berilah kami waktu untuk bertobat, agar kami dapat mempergunakan waktu yang masih Engkau berikan dalam hidup kami. Bukalah hati kami untuk selalu mengingat bahwa kehidupan kami ini hanyalah sebentar saja di dunia ini, agar kami tidak mati dalam keberdosaan kami ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk memelihara hati kami, agar kami tunduk dan menyesali dosa-dosa kami, sehingga Tuhan akan menyucikan kami, lalu kami akan tiba di surga tempat yang Kau sediakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu akhir tahun gerejawi saat ini tertulis dalam Yeskiel 34 ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa, dan mengumpul mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat gembala yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharianya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan warta jemaat gereja kita pada hari ini Minggu tanggal 22 November 2020. Topik Minggu, penghakiman terakhir. Warta umum. Yang pertama, anak lahir. Jumat tanggal 13 November 2020 telah lahir putra kembar bagi keluarga SF Simanjuntak, Ibu NP Beuru Sibuya dari Jalan Pesisir, sektor Pesisir Rumbai. Anak yang baru lahir beserta orang tuanya dalam keadaan sehat. 2. Jemaat nikah, berita kedua, akan menerima berkat nikah Aprianto Simanjuntak, putra Bapak R. Simanjuntak, Ibu R. Borusihotang, alamat Jalan Segar, nomor 24, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Erda Kusna Sriyanti, putri Bapak Darsono, Ibu Ermiati, alamat Jalan Tanjung Datuk, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan hari Rabu tanggal 25 November 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Selasa 24 November 2020 bertempat di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Berita yang kedua, akan menerima berkat nikah Esra Julpri Jaya Huta Barat, putra Bapak Rustam Huta Barat, Ibu Prida Boruslitonga, alamat Jalan AMD Gang Baroka, sektor Rintis. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Delisma Gulo, putri Bapak Yudi Eli Gulo, Ibu Nurnila Waru, alamat Jalan AMD Gang Baroka, sektor Rintis. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan 26 November 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Rabu 25 November 2020
bertempat di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Yang ketiga, berita pertama dan kedua akan menerima berkat nikah Jonathan Chandra Lumban Tobing, putra Bapak Justinus Lumban Tobing, Ibu Riana Boru Hutauruk, alamat Jalan Anggrek, Blok A1, Perumahan Permata Anggrek. Jemaat HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta dengan Sara Eksaudi Borugultom, dengan Sara Eksaudia Borugultom, putra Bapak Sintua J. Gultom SHMH, Ibu Erborus Tumorang, alamat Kompleks Puri Malaka, Blok E, Sekupang, Batam. Jemaat HKBP Palmarum Resort Palmarum Sekupang. Pemberkatan Sabtu 28 November 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, yang melayani HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat 27 November 2020 bertempat di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Suara koinonia. 1. Ujung tahun Parhuriaon. Minggu hari ini 22 November 2020. Ujung tahun Parhuriaon. Setelah pembacaan warta, kita akan mendengarkan nama-nama jemaat yang telah meninggal dunia dalam tahun gereja dari tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2020. 2. Peana Posobulung HKBP Pekanbaru melalui Zoom. Peana Posobulung HKBP diadakan pada hari tanggal Sabtu 28 November 2020. Tema Rohana Madok Mauliate, Mazmur 118 ayat 1, pembicara Pendeta Ratna Pardede STH. Diharapkan kepada seluruh naposobulung gereja kita untuk mengikuti PA tersebut. Terbuka untuk umum. Link akan dikirim pada hari Jumat tanggal 27 November 2020. Suara diakonia. 1. Belajar agama Kristen bagi anak-anak jemaat yang tidak ada guru agama Kristen di sekolah dapat belajar secara daring atau online dengan menghubungi Ketua Seksi Pendidikan Mary Christine Boru Lumbanturuan SPD dan Ibu Lupia Papahan dengan nomor HP yang tertera di dalam stensilan. 2. Kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan strip pemulihan. 1. Pendeta Belhem Rimen Stompul dirawat di rumah sektor Pekanbaru Tonga. Tetapi kita bersyukur amang itu sudah dapat bersekutu dengan kita pada kebaktian ini bersama-sama dengan kita memuji Tuhan. 2. Nyonya Ers Tumorang Sintua Erbor Tampu Bolon di rumah sektor Arengka Indah. 3. Nyonya Sintua Sianipar Boru Huta Barat Oppu Francisco di RSUD Arifin Ahmad sektor Padang Bulan 1. Sakit menahun. 1. Embutar-butar sektor Arengka Indah
2. Nyonya Situa Insinyur MH Situmorang R. Boru Simatupang, Sektor Labu Baru. 3. Ojahan Siahan, Sektor Pintu Angin, Sukaterus. 4. Desi Regas, Sektor Wonorejo. 5. Nyonya Tambunan ER Boru Merpaung, Sektor Padang Bulan 3. 6. Tirani Boru Sidaputar, Sektor Rintis. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, sampailah kita kepada acara memperingati warga jemaat yang telah meninggal. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 835. Saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengadakan acara peringatan akan orang yang meninggal, bukanlah untuk mengungkap kembali kesedihan kita, tetapi melalui peringatan ini mengingatkan kita bahwa kita pun akan meninggal pada waktunya, seperti orang yang telah mendahului kita. Kematian bukan lagi yang harus ditakuti, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal sejak tanggal 24 November 2019 sampai pada hari ini tanggal 22 November 2020. Yang pertama, pada tanggal 26 November 2019, Ibu Rosemary Magdalena Sitompul, alamat Jalan Kampung Kelapa nomor 65 dari sektor Pintu Angin Sukaterus. Kedua, pada tanggal 1 Desember 2019, Ibu Dumasari Boru Ritonga, alamat Jalan Tamrin nomor 92, sektor Kompleks Gubernur. Yang ketiga, tanggal 5 Desember 2019, Bapak Jonathan Tikos Lubatowing, alamat Jalan Kampung Kelapa nomor 65, sektor Pintu Angin Sukaterus. Yang keempat, tanggal 10 Desember 2019, Ibu Misnar Teoria Boru Marpaung, alamat Jalan Mawar Lorong Bunga Raya, sektor Padang Bulan 1. Yang kelima, tanggal 30 Desember 2019, Bapak Dr. Gigi Tunggul Haposan Pangaribuan,
alamat Jalan Harapan Sari nomor 11A, sektor Pengayoman. Yang keenam, tanggal 30 Januari 2020, Ibu Tiolina Boru Siregar, alamat Jalan Teratai nomor 69, sektor Padang Bulan 3. Yang ketujuh, tanggal 30 Januari 2020, Bapak Parulian Siregar SH, alamat Jalan Mawar, Lorong Bunga Raya nomor 43, sektor Padang Bulan 1. Yang kedelapan, tanggal 3 Maret 2020, Mewantri Eria Nata Boru Sianturi, alamat Jalan TB Perum Ratu Mega Blok A nomor 10, sektor Pengayoman. Yang kesembilan, tanggal 11 April 2020, Ibu Elvi Boru Simorakir, alamat Jalan Riau nomor 112, sektor Padang Bulan 2. Yang ke-10, tanggal 28 April 2020, Ibu Lamsihar Boru Simorakir, alamat Jalan Usaha AMD, sektor Rintis. Yang ke-11, tanggal 16 Mei 2020, Bapak Otto Nainggolan, alamat Jalan Sidomulyo 2 nomor 8, sektor Padang Bulan 2. 12, tanggal 26 Mei 2020, Bapak Markiano Sirait, alamat Jalan Sepakat Perum Anggrek Mas C11, sektor Rintis. Yang ke-13, tanggal 19 Juni 2020, Bapak Manaor Padjaitan, alamat Jalan Kampar Ujung, sektor Rintis. Yang ke-14, tanggal 22 Juli 2020, Ibu Elvina Boru Nahampun, alamat Jalan D512 nomor 5, sektor Arengka Indah. Ke-15, tanggal 25 Juli 2020, Bapak Ranto Nasib Pasaribu, alamat Jalan Rambutan nomor 33, sektor Arengka Indah. Yang ke-16, tanggal 27 Juli 2020, Ibu Sinar Sinta Boru Simamora, alamat Jalan Setiabudi Gang Gemuruh, sektor Rintis. Ke-17, tanggal 10 Agustus 2020, Bapak Ismail Situmorang, alamat Jalan Sidomulyo 1 nomor 24, sektor Padang Bulan 2. Ke-18, tanggal 12 Agustus 2020, Bapak Insinyur Abdul Sianturi, alamat Jalan Muara Takus nomor 15, sektor Kompleks Gubernur. Ke-19, tanggal 17 Agustus 2020, Bapak Jemaya Parlin Siagian, alamat Jalan Sidomulyo 1 nomor 53, sektor Padang Bulan 2. Ke-20, tanggal 29 Agustus 2020, Bapak Marison Sianipar, alamat Jalan Garuda 2, sektor Labuh Baru. 21, tanggal 10 September 2020, Bapak Mangadel Simamora, alamat Jalan Kuras 2 nomor 37, sektor Padang Bulan 1. Ke-22, tanggal 10 September 2020, Ibu Dominta Boru Sitorus, alamat Jalan Hang Jebat Gang Kadiran, sektor Pintu Angin Sukaterus. 23, tanggal 13 September 2020, Bapak Saud Maruli Simanungkalit SE, alamat Jalan Kandis nomor 3, sektor Pengayoman. 24, tanggal 23 September 2020, Bapak Maranti Sudirman Silitonga, alamat Jalan Kampar Gang Buntu nomor 14, sektor Rintis. Ke-25, tanggal 26 September 2020, Bapak Sintua Erwin Tupak Pasaribu SHMH, alamat Jalan Ronggo Warsito nomor 3, Perum Hakim, sektor Kompleks Gubernur. Ke-26, tanggal 1 Oktober 2020, Saudara Roberto Triologos Saragi Sitio,
alamat Jalan Tamrin nomor 13, sektor Kompleks Gubernur. Ke-27 tanggal 4 Oktober 2020, Bapak Ada Menos Pohan, alamat Jalan Kemuning nomor 25, sektor Padang Bulan 2. Dengan demikian, jumlah warga jemaat kita yang telah mendahului kita, kaum bapak 16 orang, kaum ibu 9 orang, naposo 1 orang, dan anak-anak 1 orang, jumlah 27 orang. Saudara-saudara, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 347 sambil bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan yang kami kasihi yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari hati kami yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 522.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu akhir tahun gerejawi ini, firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat 46. Demikianlah pembacaan firman Tuhan tentang penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu akhir tahun gerejawi ini, ujung tahun Parhuriaon, kita diingatkan bahwa hari kematian seseorang adalah hari kelahirannya di kekekalan. Hari kematian seseorang adalah hari kelahirannya di keabadian. Oleh sebab itulah
kalau gereja kita sekarang mengadakan peringatan akan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, itu karena bagi kita hari itu, hari kematian seseorang itu menjadi hari kelahirannya di keabadian. Kalau kita mengingat hari kematian saudara kita, anggota keluarga kita yang kita kasihi, itu karena kita percaya itulah hari kelahirannya di keabadian. Maka saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Kiranya itu menghiburkan hati kita. Kita tidak boleh lupa bahwa hari kematian saudara-saudara kita, orang tua kita, saudara kita yang kita kasihi, itu juga adalah hari kelahirannya di keabadian. Saat kita mendengarkan nama-nama tadi dibacakan, saudara-saudara, pada waktunya nama kita juga yang akan dibacakan. Maka peringatan ini menjadi himbauan bagi kita semuanya, ajakan bagi kita semuanya, supaya kita juga mengingat hari kematian kita. Setuju atau tidak setuju, siap atau tidak siap, kita semua sedang menuju kepada ajal kita. Maka biarlah firman Tuhan menghiburkan hati kita semua, menghiburkan keluarga-keluarga, menghiburkan persekutuan kita, supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan juga bagi orang yang telah mati. Roma 14 ayat 8. Tuhan adalah Tuhan bagi kita yang hidup dan juga Tuhan atas orang yang telah meninggal dunia. Itu artinya orang yang masih hidup tidak perlu lagi menyusahkan pikirannya untuk manarihon, untuk memikirkan orang-orang yang telah meninggal. Karena orang yang telah meninggal itu, mereka sudah sampai ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini juga ajakan bagi kita, sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus tentang penghakiman yang terakhir. Pertama-tama kita harus mengakui bahwa akan datang hari Tuhan. Itu dalam konfesi HKBP, konfesi kita pasal 16 disebut hari Tuhan. Jadi bukan tentang peringatan orang yang akan meninggal, itu sebenarnya pasal 15 ya. Tapi pasal 16 itu tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus sebagai hakim, sebagai pokok iman kita, dan dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan itulah sebabnya konfesi itu, pokok iman itu mengajarkan kepada kita, dunia ini ada akhirnya. Bahwa kita lihat matahari terus terbit pada waktunya dan terbenam pada waktunya. Kelihatannya waktu terus berputar, tidak berujung. Tapi kita harus mempercayai dunia ini akan berakhir. Ada akhir zaman, ada kiamat. Dan kita tidak perlu mencari-cari kapan hari Tuhan itu, kapan hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena hari itu terlalu besar dan kita tidak bisa menghitung-hitungnya menurut perhitungan atau perkiraan kita. Yang kita lakukan adalah sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Selama kita hidup di dunia ini, kita perlu terus mawas diri, menguasai hati dan pikiran kita, hidup menjadi anak-anak terang, supaya kita selalu siap sedia kapan saja kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara yang kekasih, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita selama hidup di dunia ini terus berjaga-jaga, termasuk melalui perbuatan, tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau mengajak kita, bacaan kita pada akhir tahun gerejawi ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita juga melakukan tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan kepedulian, tindakan diakoni sosial kepada sesama kita.
termasuk saudara-saudara kita yang kecil dan lemah. Itu sebabnya tadi Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kamu perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untukku. Tuhan, kata orang-orang itu, bila manakah kami melihat engkau lapar sehingga kami memberi engkau makan? Bila kami melihat engkau haus sehingga kami memberi engkau minum? Bila kami melihat engkau menjadi seorang asing sehingga kami memberi engkau tumpangan? Bilakah kau telanjang sehingga kami memberi engkau pakaian? Atau waktu kau sakit, atau waktu kau dalam penjara, kapankah itu sehingga kami memberikan lawatan kepadamu? Saudara-saudara, itulah pertanyaan kita seterusnya sepanjang hidup kita. Bilakah dan kapankah? Maka saudara-saudara, ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kecil, orang-orang yang hina, yang miskin akan selalu ada di tengah-tengah kita. Kita bersyukur bahwa pemerintah kita, negara kita, pemerintah kita telah mengusahakan kesejahteraan melalui berbagai cara, memberikan bantuan, memberikan support atau dukungan supaya ekonomi negara kita menjadi pulih. Banyak orang-orang yang telah memberikan sumbangan, perhatian kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang lemah dan lain sebagainya. Tapi kita tetap heran, kenapa selalu ada orang miskin di dunia ini? Semakin banyak orang yang memberikan bantuan, tapi tetap saja ada orang miskin di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, kita tidak lupa apa yang dikatakan Yesus, bahwa selama dunia ini ada, akan tetap ada kemiskinan. Karena memang kemiskinan, kekurangan, kelaparan, keterbatasan itu adalah akibat dosa dan implikasinya. Dosa telah menyebabkan manusia hidup dalam kutuk, sehingga kita harus bersusah payah untuk mencari makan, untuk mengusahakan tanah, untuk berpeluh supaya kita bisa makan. Perempuan dikatakan harus sakit, menahan sakit waktu dia bersalin. Itu semua adalah akibat dosa dan implikasinya. Kita tidak perlu heran kenapa sampai hari ini masih tetap banyak orang yang meminta-minta di traffic light. Kenapa banyak orang yang terus seperti mengemis dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita, orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada bersama dengan kamu. Tentang orang-orang miskin, kalau kau mau membantunya, kau bisa melakukannya kapan saja kalau kau mau, kata Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, ini ajakan bagi kita semuanya. Selama kita hidup di dunia ini, selama ada kesempatan, tolonglah orang-orang miskin, tolonglah orang-orang yang lemah. Sebisa kita menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan dari kita. Tetapi mungkin yang paling perlu kita ingat adalah saat kita melakukan cinta kasih, saat kita menolong sesama kita, saat kita ikut dalam pelayanan diakoni sosial. Ingat saudara-saudara, pelayanan kita, cinta kasih kita, pertolongan kita kepada sesama haruslah berdasar pada cinta kasih kita kepada Tuhan. Jadi jangan dibalik. Cinta kasih kita kepada sesama harus berdasar pada cinta kasih kita kepada Tuhan. Cinta kasih seorang suami kepada istrinya haruslah lebih dulu berangkat dari cinta kasihnya kepada Tuhan. Cinta kasih seorang istri kepada suaminya, kepada pasangannya harus lebih dulu berdasar kepada cinta kasih kepada Tuhan. Kepada anak, kepada saudara, kepada orang-orang lain. Ini penting saudara-saudara, supaya tindakan pertolongan, cinta kasih, diakoni sosial yang kita lakukan bukan hanya berangkat dari dorongan kemanusiaan, bukan hanya karena kita ingin membalas budi seseorang yang pernah menolong kita, bukan hanya karena kita merasa iba atau kasihan, tapi harus betul-betul berangkat dari cinta kasih kita kepada Tuhan Allah, baru kita mengasihi sesama. Itu sebabnya dalam Alkitab dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Dengan seluruh raga kita, jiwa kita, kita mengasihi Tuhan. Dan dari situlah kita berangkat untuk mengasihi sesama. Kalau ada kesempatan saudara untuk menolong orang yang miskin, kalau ada orang yang datang meminta bantuanmu, ingatlah cinta kasihmu kepada Tuhan. Itulah yang mendorongmu untuk menolong dia. Jadi bukan karena ingin mencari puji-pujian, bukan karena ingin semacam misalnya membalas budi karena seseorang pernah menolong kita. Tapi lebih daripada itu, karena kita memang mengasihi Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Tuhan dalam firman Tuhan hari ini, terutama ayat 40, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina ini, yang paling kecil ini, yang tidak dikenali ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Biarlah akhir tahun gerejawi ini juga menyemangati kita untuk terus berbuat baik selagi ada kesempatan, selagi ada kemampuan, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menolong orang lain. Tidak perlu menjadi dokter atau perawat untuk merawat orang lain. Saudara tidak perlu menjadi orang kaya supaya bisa membantu orang miskin. Saudara tidak perlu menjadi orang yang sehat bahkan untuk menolong orang-orang yang dalam lemah. Karena seringkali digambarkan bahkan Tuhan kita adalah penolong yang terluka. Dia sendiri terluka, tapi di situ pun dia bisa menolong. Itulah the wounded healer. Dia bahkan seorang penyembuh yang sedang terluka. Jadi bukan karena kita sedang dalam kondisi paling fit baru kita diminta Tuhan untuk menolong sesama. Bukan kita dalam puncak karir kita baru kita bisa menolong sesama. Tetapi dia setiap kesempatan Tuhan memberikan waktu kepada kita. Kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan menolong sesama. Karena enggak mungkin semua orang miskin kita tolong. Enggak mungkin semua orang yang sedang kesusahan kita bantu. Tapi akan ada waktunya. Saya yakin itulah Efesus 2 ayat 10. Tuhan telah menyediakan kepada kita satu waktu, satu momen, satu timing di mana kita harus menolong itu. Tidak boleh tidak. Kerjakanlah keselamatanmu, kata Rasul Paulus. Yang kedua, mungkin pertanyaan yang sering datang kepada kita, sama seperti pertanyaan orang-orang ini. Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan haus, Engkau menjadi orang asing, Engkau telanjang, Engkau sakit, dan Engkau dalam penjara. Kapan itu Tuhan? Yang sering kita perhatikan adalah hal-hal yang megah, hal-hal kegemilangan, hal-hal yang besar. Sama seperti kita kebanyakan, kita lebih memperhatikan orang yang terhormat, orang pejabat, orang kaya. Saya bilang saudara-saudara, untuk pejabat, untuk orang-orang yang kaya, untuk orang-orang yang terhormat, sudah banyak orang yang memberikan penghormatan kepada itu. Tapi bagaimana kita bisa menghargai orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tak berwajah? Artinya orang-orang yang kita lihat sekali langsung lupa wajahnya, orang-orang yang tidak punya kedudukan. Bagaimana kita juga bisa menghargai orang-orang seperti itu yang sering ditempatkan Tuhan di sekitar kita? Maka saya mau mengajak kita Amanginang dan saudara-saudara merenungkan satu hal, momen atau hal yang sering kita lewatkan. Kalau kita menganggap pertemuan kita dengan Tuhan adalah melalui ibadah kita ini, baguslah itu. Dalam doa-doa kita di tengah-tengah keluarga, itu baik. Dalam pembacaan kita firman Tuhan, itu harus. Tapi kita tidak boleh lupa ada momen, ada waktu-waktu yang tidak kita perhatikan. Ternyata justru di situ Tuhan memperhatikan kita. Kalau boleh saya mengatakan, sering kita melewatkan hal-hal yang kecil, yang bagi kita remeh, yang bagi kita sederhana, yang bagi kita nggak terlalu penting, tapi Tuhan mencatat itu semua. Lalu kita tanya, kapan? Yang mana Tuhan? Yang mana maksud Tuhan? Kan sering seperti itu kan? Kemarin kau menyakiti hatiku, kau bilang begini. Misalnya teman kita bilang, lalu kita tanya, yang mana? Kapan?
Kapan saya bilang itu? Kita sering melupakan hal-hal yang remeh, hal-hal yang terlewatkan, yang bagi kita nggak begitu penting lah, ya kan? Tapi ternyata itu mungkin bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya perselisihan dalam keluarga, kesalahpahaman di tengah-tengah pasangan suami dan istri, dan lain sebagainya. Kalau suami nggak boleh lupa tanggal lahir istrinya, ya kan? Kalau sampai lupa suaminya tanggal lahir istrinya dan anak-anaknya, wah, bisa terjadi nanti kesalahpahaman, bisa terjadi pertikaian. Baiklah kita mengingat hal-hal yang besar, hal-hal di mana Tuhan memanggil kita, hal-hal yang mengingatkan kita kepada kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan juga rupanya ingin supaya kita memperhatikan hal-hal yang sering kita lewatkan. Itu sebabnya saya percaya kenapa Tuhan memberikan kita 24/7, 24 jam satu hari dan 7 hari satu minggu. Itu hanya supaya kita sadar bahwa hidup kita ini semuanya kita lakukan harusnya adalah untuk Tuhan. Jadi nggak ada waktu yang bukan untuk Tuhan, iya kan? Sekarang ini di instansi-instansi, di kantor-kantor, di pemerintahan kita sering baca, Anda memasuki zona integritas, kawasan integritas, bebas korupsi katanya. Di gereja kita ini nggak dibuatnya itu, saudara memasuki kawasan integritas iman, kan gitu kira-kira kan? Kalau bisa nanti dibuat di depan gereja kita ini. Tapi saudara-saudara, mungkin ada orang berpikir, kalau saya datang ke kantor masuk zona integritas. Tapi kalau saya pulang dari kantor bukan jam kantor, ya itu bukan tanggung jawab saya. Boleh saja mungkin orang berpikir seperti itu. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan seperti itu. Dia ingin seluruh hidup kita 24/7 betul-betul taat kepada Dia. Saya kira itu saudara-saudara, hal-hal yang sering kita lewatkan. Enggak semuanya mesti kita kuasai, enggak semuanya mesti kita ketahui, tapi kita dituntut Tuhan untuk menjadi sempurna. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Maka kita dituntut untuk menjadi anak-anak terang, orang yang terus sadar, tetap terang, hidup dalam terang. Kata Rasul Paulus, jadilah anak-anak terang. Saudara tidak bisa melupakan hal-hal yang kecil, memperhatikan sedetil-detilnya, karena Tuhan juga memperhatikan kita sampai ke hal-hal yang paling kecil. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita, inilah momennya, inilah kesempatannya kita untuk mengingat kembali perjalanan di mana Tuhan membiarkan kita sepanjang tahun gerejawi ini. Berakhirlah 1 tahun gereja. Berarti ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi, melihat ke belakang apa yang telah kita terima dari Tuhan, sekaligus juga mempersiapkan hidup kita supaya kita menjadi orang yang tetap bangun, tetap tersadar. Jangan melupakan hal-hal yang kita anggap tidak penting. Tetapi biarlah kita, seperti kata Tuhan Yesus, tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah peringatan bagi kita bahwa pada hari penghakiman Tuhan yang terjadi adalah pemisahan. Akan ada keterpisahan, akan ada separasi. Karena apa? Karena dalam kerajaan Allah yang Maha Kudus tidak mungkin bercampur dengan hal-hal yang najis dan kotor. Dalam kerajaan Allah tidak mungkin Allah yang Maha Kudus bercampur atau berbaur dengan hal-hal dosa dan kenajisan. Kita selalu diingatkan, Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang mengatakan aku percaya Tuhan pada hari Minggu, tapi mulai Senin sampai Sabtu dia melakukan sesuka hatinya. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang datang kepada Dia waktu hanya beribadah dan berdoa, tapi juga dalam semua aspek kehidupan kita. Maka saudara-saudara, pemisahan itu digambarkan di sini sebagai pemisahan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sebelah kanan
gambaran dari orang-orang yang diselamatkan, gambaran dari domba-domba yang dipisahkan, dan di sebelah kiri gambaran dari kambing-kambing yang digambarkan sebagai sebuah pemberontakan yang terus-menerus kepada Tuhan Allah. Maka bagi orang-orang seperti itu disediakan katanya api neraka yang telah sedia bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara, kita percaya Tuhan menginginkan kita semua mendapat selamat. Tuhan mengajak kita dari awalnya supaya kita hidup di dalam sejahtera di dalam Dia. Meskipun kita harus menghadapi kesulitan hidup, menghadapi kekurangan, bahkan menghadapi kematian, tapi Tuhan tidak pernah punya rencana kita sampai ke api neraka. Api neraka, saudara-saudara, saya bilang seharusnya tidak menjadi rumah bagi kita selama-lamanya. Karena itulah ajakan ini mengingatkan kita sejak awal, bagi Tuhan tidak mungkin ada perbauran antara yang terang dan yang gelap. Tidak mungkin ada kesucian dengan yang tidak suci, antara kebenaran dan dosa. Tuhan selalu menginginkan kita hidup dalam apa yang diperintahkan oleh Dia. Maka saudara-saudara, biarlah kita tahu, kalau dikatakan pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, Adam, semua pohon di tengah-tengah kebun taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon yang buah kehidupan, pengetahuan yang baik dan benar tidak boleh kamu makan. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan saat kamu makan, kamu akan mati. Mati di situ betul menyangkut mati secara fisik, tetapi kematian yang lebih mengerikan adalah kematian selama-lamanya. Kematian untuk kedua kali, kematian di kekekalan. Jika kita mengetahui ini, biarlah kita selama hidup di dunia ini berbenah diri. Selama kita hidup di dunia ini, kita melatih diri, melatih kepekaan kita untuk peduli kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang ditempatkan Tuhan kepada kita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah bisa menerima ada perbauran antara jahat dan baik, dosa dan kenajisan, dan hal-hal yang lain. Sebab dalam kerajaan Allah itulah kesucian dan keadilan Tuhan. Selamat saudara memasuki akhir tahun gerejawi ini. Minggu depan kita akan masuk ke dalam tahun baru gerejawi. Lembaran baru akan kita buka sembari kita mengingat bahwa kita pun pada akhirnya akan meninggal, akan mati. Kita sedang menuju ajal kita. Biarlah kita mempersiapkan hidup kita, memakai waktu yang diberikan Tuhan, melatih kepekaan kita, dan menghargai sesama kita, bahkan orang-orang yang kecil dan yang lemah yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Pada akhir tahun gerejawi ini kami berdoa Tuhan menuntun kami, menguatkan kami, umat-Mu, agar selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan kami menghargai, menolong, memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, di mana kami harus menolong mereka. Bantulah kami Bapa di surga supaya kami menjadi orang-orang yang setia dan sadar dan mau berjaga-jaga setiap saat, tidak melewatkan hal-hal yang Tuhan ingin kami perhatikan juga dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati dan hiburkanlah semua keluarga anggota jemaat-Mu dimanapun berada. Jika kami mendengar nama saudara-saudara kami, kiranya Tuhanlah yang mengutus Roh Kudus-Mu, Roh penghibur, menguatkan, mengingatkan kami betapa kami juga harus
bersiap sedia, berjaga-jaga dalam kehidupan kami dan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi.
Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi ini, yaitu tentang penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dengan demikian pergilah bersama dengan Tuhan, lakukanlah sebagaimana diperintahkannya." Ya Tuhan Allah, tolonglah kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena itu ketika ada orang yang kelaparan, berilah mereka makan. Ketika ada orang yang kehausan, berilah mereka minum. Ketika ada orang asing, berilah mereka tumpangan. Ketika ada orang yang tidak berpakaian, berilah mereka pakaian. Ketika ada orang yang kesakitan, lawatlah mereka. Ketika ada orang yang terpenjara, kunjungilah mereka. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Salam.